yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelutmu, di remah kabutmu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Min 1 Lombok Tengah, yang saya hormati para asatiz wal asatizah, para guru, karyawan karyawati Min 1 Lombok Tengah yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga pada pagi hari menjelang siang kita dapat berkumpul untuk membahas persiapan menghadapi tahun pelajaran 2023-2024. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu guru yang tiang hormati, untuk pertemuan pada pagi hari ini supaya lebih barokah, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pengarahan sekaligus pembinaan dari Bapak Kepala Min 1 Lombok Tengah. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa ba'du. Bapak Ibu asatizah Min 1 Lombok Tengah yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari Sabtu di awal semester dan tahun ajaran baru 2023-2024 kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waka tadi bilang adalah arahan dan pembinaan oleh saya selaku partner Bapak Ibu yang dimandati untuk menjadi pimpinan di sini. Tentunya itu adalah satu hal yang harus dan suatu hal yang memang wajib untuk kita sama-sama lakukan. Yang tentunya saya juga selaku pribadi dan kepala mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang kurang di dalam pribadi saya. Mohon untuk dikoreksi, mohon untuk diperbaiki, mohon untuk dinasehati. Insya Allah kalau sudah seperti itu tidak ada yang merasa ini di dalam hidup kita. Ya, yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bentuk daripada kita tersaling kangen.
tingkat kehadiran, tingkat kepulangan inilah yang menjadi tolak ukur sebenarnya untuk kita bisa berbuat maksimal di madrasah kita. Saya pikir dengan kita langkah awal di sana, saya pikir banyak hal yang perlu kita ke depan itu kita rembukan, kita perbaiki kalau sudah kita bersama-sama di sini. Nah, untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti Bu Waka sudah share, dan itu saya lihat sebagian sudah di-share, itu tentang 5S yang memang kita harus sepakati untuk kita hadir di madrasah ini sebelum jam 7, yang tentunya kita sepakati dan kita harapkan, dan kita sepakati bukan kita harapkan saja, bahwa jam 7 itu sudah mulai di lapangan, tidak ada lagi yang tidak di lapangan. Nah, untuk itu mohon untuk kita bersama mulai Senin, mudah-mudahan bisa kita lakukan yang lebih baik lagi untuk Men 1 Lombok Tengah. Kalau masalah kegiatan yang dijeda jam setengah 1 atau jam 1 sampai kepulangan, saya pikir dengan kita bersama di sini tentunya banyak solusi yang kita bisa laksanakan. Entah itu ide, barulah kita bisa berkembang ke ketersediaan sarana dan prasarana. Itu tentang kedisiplinan, kehadiran dan kepulangan kita. Nah, kemudian selanjutnya mengenai kegiatan ekstra-ekstra yang tentunya ini mohon untuk dibantu saya yang kurang efektif ini untuk didatangkan pelatihnya, karena saya kan orang baru di sini, nggak tahu mana yang latih A, latih B, latih C gitu kan. Pramuka yang saya lihat sekarang ini baru beberapa hari yang dulu itu pernah saya lihat, cuma yang lain ini tidak pernah saya lihat. Itu Marawis, kemudian drum band, kemudian pencaksilat yang memang sudah dianggarkan di dalam kegiatan kita. Nah, mohon untuk di Juli ini, mohon yang punya teman, yang punya rekan, yang punya sahabat, kolega yang bisa melatih itu ekstra ini untuk didatangkan ke madrasah, atau mungkin dipertemukan untuk kita interview untuk mereka bisa melatih di sini. Ya, tentunya ini kita sangat butuhkan. Karena apa? Karena ini adalah bagian daripada siar kita di Men 1 Lombok Tengah. Karena mudah-mudahan kegiatan ekstra ini bisa kita tingkatkan, bisa kita laksanakan semaksimal mungkin di bulan Juli ini. Ketersediaan ATK dan alat-alat lainnya mudah-mudahan bisa kita penuhi sambil kita berikhtiar yang lebih baik. Kemudian ketersediaan LCD 3, printer 3, kemudian laptop 3. Insya Allah itu mudah-mudahan bisa menjadi penunjang kita untuk bisa lebih berkreasi, lebih bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita. Untuk ketersediaan ATK untuk perangkat pembelajaran, mudah-mudahan besok pagi atau Senin paling lambat. Mungkin hanya ini, nanti lebih kepada teknik dan lebih kepada actionnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekaranglah momennya kita mengeluarkan pendapat ataupun tanggapan ataupun saran dan sebagainya. Baiklah Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa kita Min 1 Lombok Tengah ini menjadi pilot proyek pelaksanaan kurikulum Merdeka. Ini sudah berlangsung 1 tahun dan memasuki 2 tahun pelajaran ini. Sekarang ini ditambah lagi dengan kelas 2 dan kelas 5. Sehingga tahun ini Min 1 Lombok Tengah akan melaksanakan kurikulum Merdeka, yaitu kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan kelas 3 dan 6 ini masih menggunakan kurikulum 13. Jadi mohon nanti Bapak Ibu guru memberikan saran atau pendapat, kita sama-sama sharing sifatnya. Ada tadi yang menanyakan apa sih P5P, 2RA, bingung? Ya, nah ini kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu guru, kita harus banyak-banyak belajar.
Sebenarnya yang menginginkan seperti yang bilang dulu itu kita mengadakan IKM, tetapi mohon maaf sampai hari ini belum bisa kita laksanakan. Mari kita belajar bersama-sama dulu, karena di sini yang kita ambil juga adalah kurikulum Merdeka Belajar. Itu yang kita ambil, kita masih belajar mencoba menerapkan apa sih kurikulum Merdeka tersebut. Walaupun di satu sisi mungkin ada keluhan, kita belum punya buku, belum punya sarana prasarana dan sebagainya, tapi mari kita berusaha. Insya Allah walaupun tidak 100%, paling-paling mendekati. Yang penting kita melaksanakan. Singkatannya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang P2RA itu adalah profil pembelajaran rahmatan lil alamin. Nah, ini antara yang dari Dikpora dengan dari Kementerian Agama berkolaborasi bagaimana membentuk atau mencetak siswa-siswi kita yang mempunyai karakter Pancasila dan rahmatan lil alamin yang ada 10 dimensi. Nah, insya Allah nanti kita sama-sama diskusi nanti modelnya. Nanti P5P dan P2RA ini tidak bisa kita laksanakan sendiri Bapak Ibu. Kita harus bertim, berkolaborasi. Nah, ini nanti kita bentuk tim. Ini kita jalannya aja dulu sambil jalan, sambil nanti tiang tentukan. Nanti ada tim fasilitator, kemudian ada anggotanya. Untuk teman-teman yang masih kurang jamnya, kalau dia menjadi tim fasilitator, nanti di situ sudah terekuivalen untuk menambah jam pelajarannya yang kurang. Dan satu lagi untuk P5P dan P2RA ini adalah bukan mata pelajaran, sekali lagi dia bukan mata pelajaran, tapi dia masuk dalam kegiatan co-kurikuler. Di kurikulum Merdeka itu dibagi menjadi 3, ada namanya intrakurikuler, yang itu yang mata pelajaran itu, kemudian co-kurikuler yang P25P dan P2RA, kemudian ekstrakurikuler. Kenapa saya taruh di hari Sabtu? Untuk P5P, 2PRA ini pelaksanaannya sebenarnya boleh tiap hari, boleh tiap minggu, boleh tiap bulan, boleh tiap semester. Itu boleh juga menjelang pelaksanaan ujian, boleh, tergantung kondisi situasi madrasah kita. Tetapi saya mengambilnya di pekan terakhir, di hari Sabtu, karena kalau saya ambil di tiap hari setelah jam pelajaran sepertinya agak rumit sekali kalau kita mengambilnya. Karena bagaimanapun juga P5P dan P2RA ini membutuhkan banyak sekali biaya dan fasilitas, karena dia itu bukan diharuskan untuk menghasilkan sebuah produk, tetapi alangkah baiknya dia menghasilkan sebuah produk. Nah, jadi untuk bisa menghasilkan produk ini tentu kita butuh biaya. Disinilah kolaborasi juga antara tim dan wali murid. Dan nanti sebelum melaksanakan P5P dan P2RA ini juga kita harus membuat modulnya dulu. Kalau tidak salah di MI itu ada 7 dimensi yang harus kita terapkan, ya. Fase A, fase B, fase C. Ini kelas 1, 2 itu fase A, kelas 3, 4 fase B, kemudian fase C kelas 5 dan kelas 6. Di dalam 1 tahun itu kalau tidak salah ini 2 tema yang harus kita laksanakan kaitannya dengan P5P dan P2RA. Gengsi kita -1 harus bisa.
Masa kalah sama min yang di pelosok? Ya, min 1 harus bisa. Kalau kita belajar, insya Allah bisa. Oke. Mungkin ada saran pendapat, silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya buku petunjuk itu adalah dokumen 1. Biasa kita pas akreditasi itu selalu diminta yang namanya dokumen 1, bahwa dari segala kemajuan di situ ada di dokumen 1 dan berisi visi tujuan sekolah. Tentunya tujuan sekolah itu mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah terbiasa. Tapi apa misi dari sekolah kita ini? Lain kurikulum, tentu bukunya, dan bukunya itu juga ada namanya revisi tahun sekian. Nah, sekarang beralih ke kurikulum merdeka, mestinya bukunya itu berubah total daripada ya memang ada, tapi ada namanya revisi lagi. Kita lihat buku petunjuk itu sehingga nanti akan memproduksi hasil pendidikan yang kita capai di Min 1 Lombok Tengah. Tapi kalau dia masih fokus ke kurmer ini kurikulum merdeka, jujur saja saya bingung, pusing. Pusing dia. Kita memang sadari Pak Idim bahwa yang namanya kurikulum itu perlu perubahan. Nah, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi sekarang perubahan kurikulum ini yang membuat kita pusing Pak Kepala. Kita akan pelaksana Pak nih, ibarat makin ya perang, mau watak musuh dari dulu. Di mana rak senjata cengar-cengir kanan kiri layak nengok aneh kita mati. Nah niki ibarat soal betul-betul kita tidak punya yang namanya kesiapan supaya kita bisa sukses atau berhasil di sini. Tentunya kita harus siap sumber daya yang memadai, fasilitas, kemudian sarana prasarana, ya termasuk buku ini Pak yang menjadi senjata utama kita. Kita tidak punya sama sekali. Belum lagi tadi pas yang buka jadwal yang diberikan sama Ibu Roza, ada P5, P2, RA. Nah terus tadi Ibu Ayi memberikan kepanjangan RA itu Raudatul Aftah nih. Nah tapi setelah tadi kurikulum menjelaskan bahwa apa itu P5, apa itu P2RA, saya jadi bingung juga. Apakah P2RA ini juga diterapkan di sekolah umum dinas atau ini hanya untuk kemenang? Untuk kemenang. Nah, berarti dia mau tanya apa perbedaan? Apa letak beda di situ antara P5 sama P2RA ini? Gitu. Apa letak bedanya? Dan kenapa hanya kita yang kalau di kolaborasi, kenapa yang umum juga kan ada pelajaran agama di situ di sekolah-sekolah umum? Kenapa tidak dikolaborasikan saja dengan P2RA ini? Nah itu yang Tiang bertanyakan. Lalu karena penasaran Tiang terhadap ini tadi ini P5, Tiang buka-buka Google jadinya. Apa sih apa yang akan saya lakukan terhadap P5 ini? Karena di jadwal itu setiap minggu. Setiap minggu itu apa tema yang akan saya sampaikan? Apa tema P5 saya itu? Saya cari-cari di sini ada 7 tema yang saya dapat untuk kelas C, fase C, kelas 5. Itu yang saya dapat ada 5 tema. Nah di situ ada saya dapatkan tema gaya hidup. Nah dalam gaya hidup ini nanti kita bagaimana kita berperilaku, bersikap gitu. Kita ajarkan kepada anak-anak. Nah itu tapi bukan berarti bentuk proyek gitu Pak, Bu. Apakah itu nanti dalam bentuk anak-anak menulis sikap-sikap itu juga termasuk? Nah itu yang mau tanyakan. Atau wirausaha ada ya? Kewirausahaan ada juga di sini. Ada kewirausahaan. Seandainya kita laksanakan sekali sebulan misalnya. Nah 3 minggu itu apa yang akan kita lakukan? Ini yang perlu kita tahu. Nggih, P5. Nah biar gawe sila. Nah ini jadi perlu arahan mungkin dari Bapak Ibu Wakur juga. Apa-apa isinya, apa-apa tema, maksud saya
Tiang, apa yang akan kita laksanakan sesuai dengan tema yang sudah ada. Di sini ada 7 tema memang, nah tapi tolong arahannya nanti, misalnya untuk minggu pertama itu apa, dan ini untuk semua kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kelas 6 tidak ya, kelas 1, 2, 4, 5. Nah ini ya yang masih bingung sekali Tiang dengan P5 Niki dan bagaimana penerapannya. Belum lagi Tiang, Bapak Kepala tadi menuntut kita untuk membuat perangkat dengan segera. Tiang jadi bingung Pak. Saya kecuali seandainya K13 ya oke lah siap karir kapring. Nah lalu untuk kurikulum merdeka ini saya sama sekali Pak belum siap. Hanya itu Pak Kepala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyimak dari penjelasan dari Wakakurikulum, ya paling tidak kita sudah punya gambaran sebenarnya, karena beliau kita lihat sudah paham betul ya. Sekalipun dalam perkataannya tadi dia masih kebingungan, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari performa beliau sudah paham betul bagaimana pengembangan daripada kurikulum merdeka. Di satu sisi memang kita ingin mengembangkan, ya karena kita ini adalah pilot project, ya, dan kita bersyukur memang di satu sisi, tetapi secara teknis kita masih membutuhkan penjelasan yang lebih detail ya, untuk bagaimana pengembangan yang sebenarnya pada kurikulum merdeka itu. Tadi saya sepakat yang pertama yaitu bagaimana kita akan membentuk tim. Nantikan tim kelas mungkin bentuknya ya, karena kita ini masih meraba-raba, seperti katanya Bu Ros tadi masih kita meraba-raba, tetapi paling tidak kalau kita akan kerja tim ya akan lebih cepat, saya rasa lebih paham dan isinya akan lebih efektif bikin menurut saya. Alhamdulillah, justru inilah yang saya harapkan, artinya komplain, masukan dan lain sebagainya. Justru ketika kita diam, itulah yang masalahnya, antara diamnya ini nerima atau lawan atau tidak paham. Mantap itu, terima kasih yang sudah bertanya 2 orang ini, dan alhamdulillah masukan dari 2 orang ini God Smart Kodo. Justru kenapa saya berkata dalam rapat ini, justru tolak ukur yang pertama ya kita cari. Kalau sudah datang kita sama, baru berkembang ke yang lain, kekurangan-kekurangan yang lain. Oh ini kurang, maunya seperti ini dan sebagainya. Tadi aja semua itu terjawab sebenarnya hanya dengan satu apa namanya tindakan. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Pak Idinianto. Memang seharusnya sebelum kita melaksanakan suatu aktivitas di madrasah itu, terlebih dahulu kita harus menyusun yang namanya KOSP, yaitu kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan. Untuk kedepannya bisa kita menyusun KOSP nanti Bapak Kemudian tadi pertanyaan yang kedua masalah buku paket. Tadi di awal saya berbicara sudah saya berkeluh kesah bahwa mohon maaf ya karena kita terkendala mungkin biaya, ya mari tidak ada rotan akar pun jadi. Mari kita mendownload ya, download dulu sementara bagaimanapun juga kan ini adalah bagian dari tugas kita Bapak Ibu bagian dari tugas kita, sila kita download. Nanti Tiang juga sudah ada file-filenya Bu Hus tentang sudah siap saya dari kelas 1 sampai kelas 6 perlengkapan tinggal diedit, tinggal taruh namanya saja. Nah cuma tadi Bu Hus mungkin bingung ya, mohon maaf saya saya bingung Hus, tapi sedikit demi sedikit asalkan kita mau belajar, insya Allah kita kan sudah jadi guru, masa tidak bisa insya Allah sudah ada di situ sebenarnya. Di sini intinya kemauan nanti sambil jalan kita seperti yang Tiang bilang tadi, di sela-sela jam kosong mari kita manfaatkan. Ada antar guru wali kelas 1 dengan wali kelas 1 mungkin membentuk grup belajar nanti kelas 2 dan seterusnya. Dan mohon maaf saya juga tidak bisa
Nah, tadi yang dikatakan oleh Ibu Hus, pertanyaan Ibu Hus tadi, apa sih beda dari P5P dengan P2RA? Kenapa kok tidak dilaksanakan? Begini Bapak Ibu, karena kita adalah madrasah berciri khas Islam dan kita bernaung di bawah Kementerian Agama, oleh sebab itu makanya dicantumkan di dalam KMA 347 itu bahwa profil yang harus anak-anak itu capai adalah selain P5P juga P2RA tersebut. Dimana kalau kenapa kok Dikbud juga padahal di situ ada pelajaran agama, kenapa kok dia tidak mencantumkan yang namanya P2RA? Kalau di Dikbud itu mereka kan bernaung di bawah Kementerian Agama. Jadi profil yang ditonjolkan itu adalah P5P. Sebenarnya tujuannya sama saja, di mana P5P itu kan tujuannya anak-anak itu bagaimana dia beriman, berakhlak mulia, bertakwa, berkebinekaan global, bernalar tinggi, kritis. Itu yang P5P. Sementara kalau kita di Rahmatal lil alamin itu ada 10 dimensi, itu isinya yang lebih dia mengarah karena kita berciri khas agama Islam. Jadi dia lebih dalam gitu. Misalnya tentang toleransi, tasamuh ya. Kemudian tentang di situ bagaimana kita berkeadaban, ta'adub, bagaimana keteladanan, kedua bagaimana kewarganegaraan kita, muajanah. Kemudian bagaimana kita mengambil jalan tengah, tawasul. Kemudian ada namanya berimbang, tawazun. Kemudian ada lurus dan tegas, iktidal. Kemudian ada kesetaraan, yaitu musawah, ada musyawarah atau syura. Kemudian ada toleransi, tasamuh. Kemudian ada dinamis dan inovatif. Nah, ini yang ingin ditonjolkan oleh yang namanya P2RA tadi. Oleh sebab itu kita berkolaborasi. Di samping kita menanamkan nilai-nilai Pancasila, kita juga menanamkan nilai-nilai agama yang ada di dalam Al-Quran hadis. Itu maksudnya. Khususnya mohon maaf mungkin kurang jelas mungkin penjelasan saya. Seperti yang saya katakan tadi, sambil belajar mungkin nanti saya akan bekerja sama dengan Bapak Kepala. Nanti saya akan mendatangkan ada teman saya sebagai fasilitator, tutor dia kurikulum Merdeka. Nanti kapan-kapan tiang undang Pak, untuk hanya sekedar memberikan pencerahan terhadap Bapak Ibu guru di sini, sehingga maksud dan tujuan dari kurikulum Merdeka ini sebenarnya adalah setelah anak itu kelak menamatkan sebuah pendidikan, mereka bisa mandiri dan berkreativitas dengan usaha-usaha sendiri. Itu sih sebenarnya tujuannya kenapa P5P ini diberikan waktu di jam-jam pelajaran. Tetapi dia bukan mata pelajaran, semacam proyek, bukan proyek jembatan atau bangunan maksudnya. Proyek maksudnya bagaimana anak itu bekerja atau menerapkan keterampilannya. Mungkin ada yang bisa membuat tempe, membuat tahu. Ya, nanti di sini. Makanya nanti kita pilah. Terpaksa itu dia punya dimensi-dimensi, Nah, makanya sambil jalan. Nah, sambil jalan nanti insya Allah Tiang juga akan terus memperdalam dan belajar tentang kurikulum Merdeka ini. Kita sama-sama belajar dan insya Allah dalam waktu dekat Tiang akan berusaha mendatangkan tim fasilitator teman Tiang ini yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Walaupun belum ada biaya, mungkin hanya kalau sekedar kita suruh insya Allah